ada Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, saudara, menjadi pengusaha berhasil. Begitu mereka sudah berhasil kaya, saudara, Nabi kasih aturan, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada tipu menipu. Kalau ada orang-orang Islam yang membutuhkan pertolongan, jangan minjem ke Yahudi karena ada ribanya, tapi minjem kepada umat Islam tanpa riba. Akhirnya umat Islam sedikit demi sedikit mulai meninggalkan pasar Yahudi, saudara. Mereka hanya belanja kepada pasar Islam. Mereka nggak belanja ke orang kafir lagi, tapi mereka lebih mengutamakan belanja kepada orang Islam. Akhirnya masuk tahun kedua, saudara, pasar Yahudi gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para ajangan, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para ulama kita, para ajangan kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan serupa juga kita sampaikan kepada segenap jajaran aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus Bapak Kepala Desa kita yang hadir bersama kita di tempat ini, juga kita doakan semoga segenap umarok kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberikan segala kemudahan, digabulkan segala hajat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, malam ini sungguh satu kebahagiaan buat kita semua
karena kita kumpul dalam satu majlis yang penuh keberkahan, kumpul bersama para habaib, kumpul bersama para kiai, para ajengan. Di sini ada orang tua kita, Kiai Haji Damanhuri hafizahullah taala wa ra'ah. Begitu juga ajengan-ajengan kiai-kiai yang lainnya. Dan tadi kita sudah sama dengarkan, yaitu mauidhah tausiah yang padat dengan manfaat, penuh dengan hikmah yang disampaikan oleh Habib Syafiq bin Muhdar bin Syahab hafizahullah taala wa ra'ah. Dan hadir juga bersama kita di sini ada Habib Tariq bin Syahab, ada Habib Hasan As-Saggaf, ada Habib Zain Al-Attas, dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kumpulnya para habaib, para kiai, para umara pada malam hari ini akan lebih menambah turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, hari ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa berdarah di ibu kota Jakarta, adanya peledakan dan penembakan yang telah memakan korban jiwa. Saya berharap mudah-mudahan pelakunya bukan orang Islam. Andai kata pun orang Islam, mudah-mudahan pelakunya tidak mengatasnamakan jihad. Jadi murni itu merupakan satu tindak kriminal, tindak kekerasan, tindak kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini, di malam Maulid Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan kepada umat bagaimana itu konsep jihad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita uswatun hasanah, baik dalam dakwah ataupun dalam hisbah, termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jadi siapa ingin berdakwah wajib contoh Nabi. Siapa ingin berhisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, juga wajib contoh Nabi. Dan siapa ingin berjihad di jalan Allah juga wajib untuk mencontoh Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jadi berdasarkan ayat ini Allah sudah mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya bagi kamu sekalian, hei orang yang beriman, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Nah, saudara, salah satu kesuri tauladanan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya, saudara, adalah kesuri tauladanan di medan jihad. Ya, Nabi uswatun hasanah dalam berdakwah. Tidak ada seorang manusia pun yang dakwahnya lebih indah daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga merupakan uswatun hasanah dalam dunia hisbah, dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang amar ma'rufnya lebih tegas, lebih lugas daripada hisbahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam soal jihad, saudara. Nabi kita adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Saudara, bagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya konsep jihad yang tidak melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya di awal ceramah ini, yuk mari sama-sama kita simak bagaimana pidato singkat Nabi yang pernah disampaikan kepada para sahabat ketika beliau pulang dari medan jihad, saudara. Jadi suatu ketika selesai perang, Allah berikan kemenangan, Nabi dan para sahabat pulang kembali ke Madinah, saudara.
Di tengah perjalanan beliau berkemah mengumpulkan pasukannya dan beliau menyampaikan pidatonya. Nabi berdiri di hadapan bala tentara pasukan kaum muslimin, para sahabat yang mulia. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara, pidato yang singkat, padat, ringkas, jelas, memberikan pemahaman kepada kita yang sempurna tentang bagaimana Islam meletakkan perang di jalan Allah saudara. Nabi mengatakan, ayuhan nas, hei manusia, hei para sahabatku, hei para pengikutku, hei umat Islam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kau berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Saudara, jangankan perang melawan musuh, mimpinya Nabi nggak kasih saudara. Jangan bercita-cita perang, jangan berangan-angan perang, jangan mencari musuh, jangan mencari lawan saudara. Jangan, kata Nabi. Selanjutnya beliau mengatakan, was'alullah al-afiyah, tapi mohonlah kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan saudara. Jadi Nabi mengajarkan kita jangan cari perang, tapi cari tenang. Jangan cari lawan, tapi cari kawan saudara. Saya tanya, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Jadi kita disuruh ciptakan perang atau ciptakan tenang? Jawab yang kompak. Kita disuruh Nabi ciptakan perang atau ciptakan tenang? Disuruh cari lawan atau cari kawan? Karena itu saya mau tanya semua, siap cari kawan? Siap ciptakan tenang? Takbir. Itu prinsip ajaran Islam saudara. Jadi prinsip ajaran Islam bukan Nabi suruh kita cari musuh, bukan Nabi suruh kita bikin huru hara, bukan. Cari teman, cari kawan, ciptakan tenang, ciptakan damai. Ini prinsip ajaran Islam. Nah selanjutnya kata Nabi, fa idza laqaitumuhum. Tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh nggak dicari, dia datang sendiri saudara. Musuh tidak diundang, tapi mereka datang menyerang saudara. Maka ketika itulah Nabi mengatakan fasbiru bimakna fasbutu. Jadi kalau musuh tidak dicari saudara, tapi datang sendiri, musuh tidak diundang tapi datang menyerang, umat Islam gak dikasih oleh Nabi untuk melarikan diri saudara. Nabi menyatakan fasbiru, yaitu bimakna fasbutu, hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar, jangan lari saudara. Jangan, kita nggak boleh cari musuh, tapi kalau musuh datang sendiri pantang berlari saudara. Membela Islam dan membela agama serta negara. Betul? Takbir, takbir. Enggak sampai di situ kata Nabi, dalam rangka untuk membangkitkan semangat umatnya, membangkitkan semangat supaya enggak lari dari medan perang, membangkitkan semangat supaya berani untuk membela diri saudara, membangkitkan semangat untuk berani menghadang lawan saudara. Nabi mengatakan fa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Saudara, kalau baca hadis ini jangan baca ujungnya saja saudara. Ini banyak orang hadis dikorupsi. Dia baca hadis ujungnya doang saudara. Innal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Seolah-olah Islam ini agama pedang, Islam ini agama perang, Islam ini enggak suka tenang. Fitnah. Itu hadis enggak begitu saudara. Baca hadis dari pertama
pertama saudara, bagai nama Nabi mendorong umatnya untuk menciptakan tenang, untuk mencari kawan, menciptakan kedamaian hidup, bukan menciptakan kerusuhan saudara. Nabi hanya mengajarkan kita perang saat terpaksa, musuh datang menyerang, musuh datang sendiri, kita wajib untuk bela diri, pantang berlari saudara. Disitulah Nabi menjanjikan saudara, siapa yang tidak lari dari medan perang, siapa yang tetap saudara tampil ke depan membela agama, membela akidah, membela diri daripada serangan musuh, surga menanti dia di bawah kilatan pedangnya saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam agama perang atau agama tenang? Agama pedang atau agama damai? Yakin? Yakin? Apa boleh kita bikin kerusuhan? Apa boleh kita ciptakan kerusuhan? Apa boleh kita berbuat kejahatan? Apa boleh kita cari-cari musuh tanpa alasan? Boleh tidak? Jadi kita disuruh oleh Nabi, saya tanya sekali lagi, cari lawan atau cari kawan? Ciptakan perang atau ciptakan tenang? Tapi berikutnya saya mau tanya, tapi kalau musuh terlanjur datang tanpa diundang, lari jangan. Lari jangan. Siap habisi musuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu pertama yang ingin saya ingatkan saudara. Ini prinsip ajaran Islam. Jadi jangan umat Islam memulai menciptakan keributan. Jangan kita ciptain tenang. Bagaimana kita sholat tenang, puasa tenang, zakat tenang, hidup tenang, berumah tangga tenang, bertetangga tenang, bermasyarakat tenang, tanpa ada yang mengganggu ibadah kita semua, insya. Tapi pada saat yang sama kita tetap wajib waspada, kita tetap wajib membekali diri, kita tetap wajib mempersiapkan diri. Kalau suatu ketika tiba-tiba musuh datang menyerang kita, jangan sampai kita kecolongan. Wajib untuk kita lawan mereka. Siap waspada. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekarang yang kedua, kalau terlanjur kita perang saudara, terlanjur musuh nggak dicari, dia datang sendiri, musuh nggak diundang, dia datang menyerang, maka apa adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama, selama masih ada solusi untuk menghindarkan perang, kedepankanlah solusi perdamaian tanpa merugikan Islam dan umatnya saudara. Makanya Anda boleh baca sejarah, Nabi dulu pernah terlibat dalam lebih dari 27 peperangan. Tapi dari 27 peperangan hanya 4-5 peperangan yang terjadi pertumpahan darah saudara. Sisanya diselesaikan oleh Nabi tanpa pertumpahan darah. Subhanallah. 28 kali atau 29 kali Nabi berperang saudara, tidak sampai 5 peperangan yang terjadi pertumpahan darah. Sisanya tidak ada pertumpahan darah. Ada yang diselesaikan oleh Nabi dengan perdamaian, ada yang diselesaikan oleh Nabi saudara yaitu dengan musyawarah, ada yang diselesaikan oleh Nabi dengan dialog, ada yang diselesaikan oleh Nabi hanya dengan menakut-nakuti lawan saudara. Macam-macam cara Nabi bagaimana menghindarkan pertumpahan darah. Yang terjadi pertumpahan darah antara lain perang Badar, perang Uhud, adapun perang Khandaq hanya segelintir saja yang terluka dan mati saudara. Sisanya Nabi bisa selesaikan dengan perang Siwar saudara, dengan perang psikologis, sampai akhirnya musuh yang sudah mengepung Madinah bubar, tidak berhasil menaklukkan Nabi dan umatnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nah yang kedua saudara, kalaupun pertempuran itu sudah terjadi saudara, satu, dia disebut jihad kalau tujuannya la kalimatillah. Disebut jihad kalau memang niatnya untuk meninggikan agama Allah. Tapi kalau tujuannya untuk popularitas, kalau tujuannya hanya untuk politik semata, kalau tujuannya hanya ingin menciptakan
menciptakan ketakutan yang masif meluas di mana-mana kalau tujuannya hanya untuk dunia, bukan jihad. Jihad syarat yang pertama saudara, wajib ditujukan li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua saudara, jihad tidak boleh melanggar aturan syariat saudara. Artinya apa? Jihad itu nggak boleh sembarangan main bunuh orang. Jihad itu nggak boleh sembarangan merusak dan menghancurkan saudara sesuatu, nggak boleh. Makanya dulu Nabi saudara mendidik para sahabatnya, satu di antara lain, siapa para sahabat yang berjihad tidak boleh membunuh orang tua lanjut usia yang tidak terlibat dalam pertempuran saudara. Dua, tidak boleh membunuh kaum wanita. Tiga, tidak boleh membunuh anak-anak. Empat, tidak boleh membunuh kaum agamawan saudara, para rahib, para pendeta yang duduk di rumah ibadah mereka yang tidak terlibat dalam peperangan tidak boleh diganggu. Rumah ibadah mereka tidak boleh dibakar. Perkebunan musuh nggak boleh diporak-porandakan dibakar tanpa kedaruratan saudara. Subhanallah, ada aturannya saudara. Nggak boleh seenaknya membunuh, membabi buta, memperkosa perempuan seenaknya, haram. Jihad ada akhlak, ada adab. Nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh warga sipil yang tidak bersalah nggak boleh saudara. Jadi Islam ini mengajarkan jihad gentleman. Kalau kita mau jihad saudara, bidik langsung musuh Allah, bidik langsung orang yang bertanggung jawab merendahkan Allah. Siapa? Oh, si A ini menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi, membunuh umat Islam. Cari, bidik, bunuh saudara. Jangan yang dibunuh orang yang nggak tahu apa-apa. Jangan taruh bom di pasar, tahu-tahu yang meninggal si Soleh sama si Udin. Apa dosanya saudara? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau taruh bom meledak, yang meninggal si Rahmat, Asep, Encep, orang yang nggak tahu apa-apa, kesian tidak? Saya mau tanya, itu jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu bukan jihad, itu jahat. Kalau mati, mati syahid apa mati sangit? Mati sangit saudara. Makanya ini anak-anak muda, maaf, kenapa saya tujukan anak-anak muda? Anak-anak muda ini kan lagi masuk masa mencari jati diri, ingin menunjukkan, wah aku pemuda, aku laki, aku punya keberanian. Kadang-kadang mereka terprovokasi. Bener nih, ente berani mau uji nyali? Bagaimana uji nyalinya? Ayo kita bawa bom. Anak muda digituin saudara. Kadang-kadang mereka terpancing, mereka pikir ini uji nyali. Oh berani, gua nggak takut sama bom. Ayo, mana bomnya? Pasang di badan. Hanya sekedar untuk uji nyali. Dia ledakan dirinya, dia terjebak, dia terpancing oleh kelompok-kelompok jahat yang ingin merusak generasi muda kita. Betul? Maka itu saya ingatkan kepada anak-anak muda kita, jangan terjebak. Betul? Jangan cerita uji nyali bawa bom, pala lu bomenyan. Anak muda di Gadok, Kampung Rawa, kalau mau uji nyali nggak usah jauh-jauh, naik ke Gunung Pangrango, naik ke Gunung Gede, hiking pakai tambang, panjat itu tebing saudara. Bagaimana bisa bertahan tinggal di hutan tanpa membawa makanan? Itu uji nyali. Ini uji nyali bawa bom ngeledakin diri, goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi uji nyali yang sehat. Betul? Betul? Siap uji nyali yang sehat? Tapi kalau uji nyali yang jahat, mau tidak? Mau tidak? Takbir. Nggak apa-apa, anak-anak muda kalau lagi diuji, wah lu pengecut, nggak apa-apa dibilang pengecut saudara. Wah ente penakut, nggak berani main bom, nggak ada urusan ya. Saya penakut mau apa? Ya saya pengecut mau apa? Saya tidak diajarkan untuk berbuat jahat. Saya tidak diajarkan untuk merusak nama Islam. Saya tidak diajarkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Betul?
Ya, saya penakut, saya pengecut untuk itu semua. Kenapa saya pengecut? Karena saya takut kepada Allah, saya takut kepada hukum Allah, saya takut siksa Allah. Tapi kalau disuruh bertempur dengan yang betul-betul musuh Allah, saudara, baru kita buktikan uji nyali kita. Betul? Siap lawan musuh Allah, siap hancurkan musuh Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Baik, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Habib, kita perang lawan musuh. Itu musuh masuk kampung kita, dia perkosa ibu kita, dia perkosa istri kita, dia bantai anak-anak kita. Bagaimana Habib kalau kita balas? Kita perkosa lagi ibunya, kita perkosa lagi istrinya, kita sembelih lagi anak-anaknya. Ini kan kisos Habib, ngomongnya kisos sudah. Astagfirullahaladzim, saudara, enggak boleh. Walaupun musuh itu membantai anak-anak kita, memperkosa ibu dan istri kita, tetap kita tidak boleh memperkosa perempuan mereka dan enggak boleh menyembelih anak mereka, saudara. Biarkan mereka, orang-orang kafir, menjadi binatang yang liar, yang jahat, saudara, memporak-porandakan kita semua, tapi kita tetap wajib membalas mereka. Tidak boleh menjadi binatang yang sama, saudara. Balas, tapi tetap nggak boleh kita langgar syariat, saudara. Ya, ada anak muda ngomong, Habib, kalau begitu jihad berat tuh. Musuh boleh perkosa perempuan kita, kita nggak boleh perkosa perempuan dia. Musuh boleh potong anak kita, kita nggak boleh potong anak mereka. Kalau gitu jihad berat. Ya, Jihad itu berat. Jihad merupakan jalan pintas untuk masuk surga ya Allah. Karena jihad berat, saudara. Orang berjihad wajib untuk menahan hawa nafsunya, saudara. Pantas dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya sebelum berjihad, saudara, untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan Nabi mengatakan jihad melawan hawa nafsu, saudara, lebih besar daripada jihad perang untuk mengorbankan nyawa, saudara. Kenapa? Karena jihad mengorbankan nyawa di medan tempur tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah kalau hawa nafsu kita tidak pernah bisa dikendalikan, saudara. Makanya jihad itu harus ikhlas karena Allah, tidak boleh mencari popularitas, bukan untuk hawa nafsu, harus ikut aturan syar'i. Kira-kira jelas tidak? Makanya jihad itu pahalanya besar. Orang yang mati syahid di jalan Allah, saudara, satu, begitu dia meninggal dunia, 70 bidadari menyambut dia untuk mengantarnya ke surga, saudara. Nggak sampai di situ, dia diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat kepada 72 anggota keluarganya, saudara. Silakan ya Allah, aku ingin ayahku, ibuku, pamanku, adikku. Allah suruh pilih 72 keluargamu, pilih untuk ikut masuk ke dalam surga. Loh, kenapa kok pahalanya begitu hebat, dapat bidadari, dapat syafaat, saudara? Sebab jihad memang berat, saudara. Jadi nggak boleh orang sembarangan jihad, main bunuh-bunuh orang aja, saudara. Jadi yang dibunuh harus jelas, yang dibunuh tuh mesti jelas, yang dibunuh tuh mesti musuh, yang dibunuh tuh betul-betul musuh Islam. Kalau warga sipil yang nggak tahu apa-apa, saudara, terbunuh, saudara, itu merupakan kejahatan, itu bukan bagian perjuangan. Kira-kira jelas tidak? Baik, untuk lebih jelasnya saya ceritakan satu peristiwa bersejarah yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang setia yang bernama Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu. Saudara, Khubayb ibn Adi dari mulai beliau masuk Islam, ikut bersama Nabi, hadir, saudara, yaitu di berbagai macam medan tempur, sehingga Khubayb menjadi incaran,
tokoh-tokoh Quraisy di kota Mekah. Karena Khubayb ibn Adi dalam satu pertempuran berhasil membunuh seorang tokoh besar masyarakat kafir Quraisy dari Bani Haris, saudara. Sehingga keluarga Bani Haris ini, saudara, menyediakan hadiah, membuat sayembara. Siapa saja yang bisa membawa Khubayb ibn Adi, baik hidup maupun mati, akan mendapatkan hadiah dari keluarga besar Bani Haris, saudara. Singkat cerita, Khubayb ibn Adi suatu ketika ditugaskan oleh Nabi, saudara, untuk berdakwah di satu perkampungan. Begitu beliau menuju ke perkampungan tersebut untuk berdakwah, ternyata yang menjemputnya ke Madinah berkhianat di tengah jalan, saudara. Khubayb ditangkap dan dibawa ke Mekah, dijual ke Bani Haris. Yang menangkapnya mendapatkan hadiah, saudara. Yang menarik, begitu Khubayb ditangkap oleh keluarga Bani Haris, dimasukkan dalam sel, dalam satu rumah, saudara, diumumkan seantero Mekah bahwa besok Khubayb akan dieksekusi di tengah lapangan, dan diundang seluruh warga Mekah untuk ikut hadir menyaksikan, saudara. Singkat cerita, besok paginya keluarga Bani Haris ini bertanya kepada Khubayb, "Ya Khubayb, siang ini kami akan eksekusi engkau, akan disaksikan oleh seluruh penduduk Mekah karena kau sudah membunuh tokoh kami. Nah sekarang ya Khubayb, sebelum kami eksekusi, apa kau punya permintaan terakhir?" Khubayb mengatakan, "Aku berharap aku bisa bertemu Tuhanku dalam keadaan bersih. Kalau kau izinkan, maka aku minta satu bejana air, sebuah handuk, dan satu pisau cukur. Aku ingin berbersih diri, mau motong kukunya, saudara, mau rapihin kumisnya, mau bersihkan bulu-bulu badannya yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk dibersihkan, saudara." Dikabulkan. Singkat cerita, disediakan depan Khubayb, dan Khubayb pun berbersih diri, saudara. Sedang asik beliau berbersih diri, tahu-tahu pintu tempat beliau dikurung terbuka. Beliau dikurung ini dirantai, saudara. Pada tangan dirantai, kaki dirantai, saudara. Kemudian kamar ditutup, tahu-tahu terbuka. Siapa gerangan yang masuk? Seorang anak kecil berusia antara 3 sampai 4 tahun, saudara. Anak kecil masuk. Begitu masuk mendekati Khubayb, Khubayb ajak bercanda itu anak. Duduk di pangkuan Khubayb, diajak ngobrol sama Khubayb, diajak bercanda, tertawa anak tersebut, saudara. Ternyata ini anak kepala rumah tersebut yang akan mengeksekusi Khubayb, saudara. Satu rumah nggak tahu. Tahu-tahu ibu si anak mencari kemana anaknya tidak ada. Di kamar tidak ada, ruang depan tidak ada, dapur tidak ada. Begitu si ibu mengintip ke dalam tahanan, anaknya ada di pangkuan Khubayb, histeris menjerit, saudara. Seisi rumah perempuan menjerit, semua lelaki bergerak, mereka semua ketakutan, saudara. Kenapa? Di tangan Khubayb ada pisau cukur, di pangkuan Khubayb ada anak mereka, saudara. Yang ada di benak orang-orang kafir ini, saudara, Khubayb akan menyandera anak mereka untuk kebebasannya. Dengan mudah kalau Khubayb ingin menyandera, saudara, Khubayb bisa pegang itu anak sudah di pangkuannya, pisau cukur ada di tangannya. Khubayb bisa memerintahkan, "Buka rantaiku, siapkan kuda, siapkan perbekalan, jangan ada yang mengikuti. Aku naik ke kuda, anak ini aku bawa,
Coba-coba kalian bergerak, ini anak aku sembelih, ini anak aku bunuh. Nanti kalau aku sudah jauh, anak itu akan aku tinggalkan di tengah jalan. Silakan kalian ambil kembali itu anak. Saya mau tanya, kalau Khubayb mau begitu bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Yang ada di benak keluarga tersebut ya seperti itu, saudara. Khubayb nyawa tinggal di ujung tanduk, sebentar lagi akan dieksekusi, akan dibunuh, saudara. Kemudian ada peluang anak yang mau eksekusi dia ada di pangkuannya, saudara. Khubayb dapat peluang untuk membebaskan diri. Khubayb mendapatkan kesempatan untuk membebaskan diri, saudara. Cukup sandera anak tersebut, pura-pura mau ngebunuhnya, saudara. Siapkan kuda, siapkan perbekalan, lari diri, saudara. Anak tersebut bisa dikembalikan, saudara, tanpa harus dibunuh. Betul? Betul? Jadi seisi rumah histeris, ibu si anak, saudara, sudah pingsan, perempuan yang lain menangis, takut. Ini anak mendengar jeritan, saudara, yang tadinya cerah, bercanda dengan Khubayb, memeluk Khubayb ketakutan, saudara. Ini anak nggak ngerti apa-apa, saudara. Dipeluk oleh Khubayb. Lalu apa yang terjadi, saudara? Khubayb mengatakan kepada seisi rumah, hei penghuni rumah, stop, jangan kalian menjerit, jangan kalian takuti anak ini, stop. Begitu semua diam, saudara, tegang, mencekam. Lalu apa kata Khubayb? Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Yang ada di benak kalian, aku akan menyendera anak ini untuk kebebasanku. Wallahi, demi Allah, aku lebih suka kalian siksa, aku lebih suka kalian bunuh daripada aku menakuti anak kecil yang tidak berdosa. Subhanallah. Jangankan bunuh anak kecil, nakutinnya aja Khubayb nggak rela, saudara. Demi Allah, aku lebih suka kalian bunuh daripada aku menakut-nakuti anak kecil yang tidak berdosa. Jangan kalian pikir aku akan sandera anak ini untuk kebebasanku. Terlalu kotor, terlalu jauh pikiran kalian. Islam tidak mengajarkan kami untuk menakuti anak-anak. Subhanallah. Setelah itu anak tersebut dibelai oleh Khubayb, semua disuruh tenang, saudara. Begitu anak tadi sudah tersenyum kembali, Khubayb mengatakan si anak, nah, kembalilah ke ibumu, ibumu menantimu. Itu anak pelan-pelan bangun, berjalan meninggalkan Khubayb, kembali ke ibunya, saudara. Subhanallah. Akhirnya siangnya Khubayb tetap diseret, dibawa ke tengah lapangan, saudara. Kemudian Khubayb disayat, dipotong, dibunuh, saudara, di depan penduduk kota Mekah, saudara. Nah, jadi saya tanya sekarang, kita lihat, saudara, Khubayb. Saya mau tanya semua yang ada di sini, Khubayb penakut atau pemberani? Penakut atau pemberani? Jantan tidak, pemberani tidak. Takbir. Khubayb nggak mau nakut-nakutin anak kecil, saudara. Jangankan ngebunuh anak kecil, nakut-nakutin dia nggak rela. Dia lebih suka mati, dihukum mati. Makanya begitu berita itu sampai ke telinga Nabi, Nabi meneteskan air mata, saudara. Nabi puji yang dilakukan oleh Khubayb. Begitulah pejuang Islam, saudara. Tidak menghalalkan segala cara, tidak menghalalkan segala cara. Itu pejuang Islam, saudara. Kalau memang sudah harus mati, dia siap untuk menerima kematian tanpa harus merusak ajaran Islam, tanpa harus melanggar syariat Islam, tanpa harus, saudara, menghalalkan segala cara hanya untuk menyelamatkan pribadinya saja, saudara. Begitu saya mau tanya, saudara, Islam yang diajarkan kepada Khubayb bagus tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Takbir. Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu itu salah satu contoh pejuang Islam sejati. Kira-kira jelas ya? Saya mau tanya, biasanya kalau orang udah mau dihukum mati, ada anak musuh dipegang, biasanya disandera gak? Disandera, saudara. Kesempatan dia pikir kapan lagi bisa lolos dari kematian, saudara. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman, kalau orang-orang yang tidak mempelajari jihad Islam sebagaimana diajarkan Nabi, betul, dia akan sandera, bahkan dia bisa bunuh itu anak, saudara.
Tapi kalau ikut jihad Nabi tidak. Sekali lagi tidak. Jaga anak-anak, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu orang-orang tua yang lanjut usia, jangan ganggu orang-orang yang cacat yang tidak berdaya, saudara. Jangan ganggu warga sipil. Islam mengajarkan para mujahidnya untuk bersikap jantan, gentleman, kesatria, perwira, pahlawan, bukan menghalalkan segala cara sebagai pengikut, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Karena itu saya mau ajak anak-anak muda, kalau memang Anda punya keberanian mau berjihad, mau pasang bom di badan, bukan nggak boleh, boleh, tapi satu, niatnya mesti benar dulu. Dua, medan perangnya juga mesti benar dulu, saudara. Ini Indonesia ini bukan Darul Harab, ini Darus Silmi, saudara. Ini bukan medan perang, ini negeri dalam keadaan damai, saudara. Nggak boleh sembarangan kita ngebom kanan ngebom kiri, saudara. Nah, jadi kalau Anda pengen pasang bom di badan, boleh, boleh. Nanti kami siapkan jalannya. Ada jalannya, saudara. Ada. Nanti kita siapkan jalannya. Dari Indonesia kita berangkat dulu ke Palestina. Nanti di Palestina, saudara, kita ajarkan bagaimana cara bertempurnya. Kemudian pakai itu bomnya di badan, masuk ke markas militer Israel. Silakan ledakan diri. Betul? Saya mau tanya, kalau itu yang kita lakukan, sasarannya tepat tidak? Sasarannya tepat tidak? Bagus tidak? Takbir. Itu yang dilakukan oleh seorang anak gadis Palestina di tahun 80-an, masih berusia 17 tahun, sudah. Apa yang dilakukan anak gadis ini? Masih 16 tahun, masuk 17 tahun. Saudara, dia bawa satu truk. Itu dalam truk isinya, saudara, amunisi, isinya bom, saudara, TNT. Anak gadis ini masuk terus, saudara, di Lebanon Selatan, saudara. Terus dia masuk ke markas militer Israel dan Amerika, marinir Amerika, saudara. Begitu masuk di penjagaan, dia terobos, saudara, sampai di tengah markas, dia ledakan dia punya diri dengan seluruh bom yang dibawa dalam satu truk itu, saudara. Itu gedung 8 lantai terus rata dengan tanah. 300 tentara Israel dan Amerika mati saat itu juga, saudara. Takbir. Dunia gempar, saudara. Ulama terus mereka langsung berikhtihad, apakah ini bunuh diri, saudara, ataukah ini termasuk istishhad? Akhirnya para ulama-ulama Islam sedunia dari Al-Azhar maupun lain-lainnya, ketika itu mereka semua mengeluarkan fatwa bahwa itu bukan bunuh diri, itu adalah istishhad, itu adalah jalan untuk mati syahid, saudara. Takbir. Itu untuk pertama kalinya seorang gadis Palestina, saudara, membawa bom satu truk, dia ledakan di kandang musuh, saudara. Itu medannya tepat, sasarannya tepat, caranya tepat, niatnya sudah benar, hasilnya Masya Allah. 300-an tentara Amerika marinir sama Israel mati seketika, saudara. Bukan yang mati si Asep sama Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, kalau begitu bagus tidak? Bagus tidak? Orang Gadok kalau diajak begitu mau tidak? Takbir. Masya Allah. Jadi saya ingetin anak-anak, satu, kalau ada orang Anda tidak kenal datang kepada Anda, terus nantang-nantang uji nyali, yuk uji nyali yuk. Nah, ini anak muda lagi nyari jati diri nih. Anak muda kan mau dibilang jago, mau dibilang oh saudara, oh apa namanya, berani. Nah, kemudian mereka terpancing, akhirnya mereka diuji nyalikan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ketenangan kehidupan bangsa dan negara. Na'udzubillah min. Yang kedua, hati-hati Pak Bu, anak-anak muda kalau nggak kenal orang, ada yang nitip barang, jangan main terima. Jaga anak-anak kita agar mereka tidak terjebak, insya Allah. Makanya anak-anak jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin zikir, jangan ninggalin baca Quran,
supaya Allah melindungi kita semua. Betul? Siap tegakkan salat, siap baca Quran, siap belajar agama, siap terus mengaji, siap baca zikir dan doa, takbir, ada latih baca sholawat, saudara. Semua itu akan melindungi kita, saudara, yaitu daripada musibah dan malapetaka, insya. Nah, kira-kira saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Nah, kembali kepada berita yang hari ini terjadi, saudara, di Jakarta. Enggak jelas dia mau bunuh siapa, dia mau perang sama siapa, saudara. Oh, ada mengatakan Habib mungkin dia mau perang sama polisi, polisi dianggap jahat. Saudara, kalau ada oknum-oknum polisi jahat, kita punya prosedur hukum untuk memprosesnya, saudara. Bukan membunuh orang yang tidak bersalah. Menekan kita, membuat kita melarat, saudara. Tapi bukan kita boleh seenaknya untuk membunuh mereka, saudara. Anda tahu dulu, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi lihat dengan mata kepalanya, saudara, ekonomi masyarakat Madinah dikuasai Yahudi, pasar-pasar dikuasai Yahudi, umat Islam banyak kelilit utang, rentan, riba dengan Yahudi, saudara. Sedih Nabi, saudara. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Apa Nabi mengatakan kepada umat Islam? Bunuh itu Yahudi, bakar itu pasarnya, bakar saja itu tokonya, rampok saja mereka. Enggak, saudara, enggak, saudara, enggak boleh. Enggak boleh seenaknya, saudara. Orang kafir dagang sukses, kemudian kita marah, kita rampok, kita jarah, kita bunuh. Siapa yang ajarkan itu semua, saudara? Dulu Nabi begitu hijrah ke Madinah, Nabi lihat pasar dikuasai Yahudi, sudah yang kaya Yahudi. Lalu Nabi mencari jalan. Bagaimana caranya, saudara? Pertama, Nabi bangun masjid di Madinah. Setelah masjid jadi, yang kedua, saudara, Nabi ajak para sahabatnya untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, saudara. Kenapa diajak berjamaah dulu? Sebab kalau mereka berjamaah 5 waktu di masjid, subuh mereka ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Kalau sehari 5 kali ketemu, saudara, yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal makin akrab. Kalau sudah akrab saling cinta, saling sayang. Kalau sudah saling cinta, saling sayang, akan saling menolong satu sama lainnya, saudara. Itu dulu yang ditanamkan oleh Nabi, saudara. 1, bangun masjid. 2, ajak sholat berjamaah, saudara. Begitu mereka sudah saling kenal. Yang ketiga, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansor, saudara. Bagaimana caranya? Nabi lihat orang-orang Ansor banyak yang punya harta, banyak yang punya tanah, tapi nggak pandai berdagang, sehingga kalah dengan orang-orang Yahudi, saudara. Sementara orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah ini jago-jago dagang, pinter-pinter berniaga, cuman nggak punya duit. Kenapa? Karena waktu mereka hijrah dari Mekah, harta benda mereka tinggal, saudara. Kekayaan mereka tinggal. Mereka datang ke Mekah jadi orang miskin, jadi pengungsi, jadi muhajir, saudara. Akhirnya Nabi persaudarakan, 1 Muhajirin, 1 Ansor, Nabi jadikan saudara. Setelah bersaudara, Nabi buat aturan, si Ansor hartanya dibagi 2 dengan si Muhajirin, saudara. Dia punya tanah 1 hektar, bagi 2, setengah hektar buat dia, setengah hektar buat saudara Muhajirinnya, saudara. Nabi suruh bagi 2, saudara, harta aja. Begitu sudah dibagi 2, Nabi perintahkan si Muhajirin, kau berangkat ke pasar, kau dagang. Kau dagang, kalahkan itu pedagang-pedagang Yahudi. Orang-orang Muhajirin, begitu mereka dapat modal dari Ansor, mereka mulai buka pasar, saudara. Enggak sampai 1 tahun, tahun berikutnya, saudara, muncullah Muhajirin sebagai konglomerat kota Madinah. Ada Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, saudara, menjadi pengusaha berhasil. Begitu mereka sudah berhasil kaya, saudara, Nabi kasih aturan, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada tipu menipu. Kalau ada orang-orang Islam yang membutuhkan pertolongan, jangan minjem ke Yahudi karena ada ribanya, tapi minjem kepada umat Islam tanpa riba. Akhirnya
umat Islam sedikit demi sedikit mulai meninggalkan pasar Yahudi, saudara. Mereka hanya belanja kepada pasar Islam. Mereka nggak belanja ke orang kafir lagi, tapi mereka lebih mengutamakan belanja kepada orang Islam. Akhirnya masuk tahun kedua, saudara, pasar Yahudi gulung tikar. Masya Allah. Saya tanya, kalau gitu Nabi cerdas tidak? Jawab yang kompak. Nabi cerdas tidak? Pintar tidak? Pandai tidak? Ekonomi lawan dengan ekonomi, bukan ekonomi dilawan megolok, saudara. Ekonomi lawan dengan ekonomi, dagang lawan dengan dagang. Ini di Indonesia banyak pengusaha kafir kaya-kaya, kita lawan. Mereka menekan kita secara ekonomi, kita lawan dong dengan ekonomi. Kalau kita kompak, nggak ada yang belanja ke pasar kafir, mereka bangkrut semua, sudah. Betul? Ini orang Islam enggak, kalau habis gajian pada shopping di mall. Jujur, betul? Betul? Begitu tanggung bulan, duit udah habis, ngutang ke Kong Haji Hasan. Kalau ngutang ke warung Pak Haji, ngutangnya ke warung Pak Haji, tapi begitu gajian duit banyak, saudara nggak mau belanja di Pak Haji, belanjanya saudara masuk ke mall-mall orang kafir punya. Jujur, betul tidak? Betul tidak? Ntar kalau duit habis, ngutangnya kemana? Ngutangnya ke Pak Haji lagi. Pak Haji tanggung bulannya Pak Haji. Nah, bagaimana pedagang muslim bisa maju? Giliran utang kita kasih dia, giliran untung kita kasih orang kafir. Kacau tidak? Maka itu sama tanya, siap kompak? Siap bersatu? Selama ada orang Islam, selama ada orang Islam yang berdagang dan barang yang kita butuhkan dia punya, beli kepada orang Islam, sudah. Kecuali kalau barang yang kita cari orang Islam udah nggak punya, silakan belanja kepada siapa saja, saudara. Tapi selama ada orang Islam, mau jahit baju ke orang Islam, saudara. Mau beli makanan kepada orang Islam. Mau cari tukang orang Islam. Mau beli cat orang Islam, saudara. Mau beli batu, beli pasir, beli ke materialnya orang Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Ekonomi lawan dengan ekonomi, jangan ekonomi dilawan sama bom, saudara. Kita kesel nih, kina kaya nih kafir, gua miskin semua, udah gua bom aja dah. Nggak boleh, itu namanya kita pengecut, saudara. Itu namanya pengecut. Otak lawan dengan otak, ilmu lawan dengan ilmu, pulpen lawan dengan tulisan, lawan dengan buku, lawan dengan ekonomi, lawan dengan senjata, lawan dengan. Nah, kalau mereka udah main senjata, kalau mereka udah coba-coba menyerang kita dengan senjata, lawan dengan senjata serupa, saudara. Sebagaimana terjadi di Poso, sebagaimana terjadi di Ambon, mereka bunuh kita, mereka bantai kita, mereka sembelih anak kita, mereka perkosa perempuan kita. Ya, di situ kita wajib angkat senjata, habisi mereka sebagaimana pernah kita lakukan beberapa tahun lalu, saudara. Senjata lawan dengan senjata, bom lawan dengan bom. Tapi kalau soal tekanan ekonomi, lawan dengan ekonomi, politik lawan dengan politik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah, karena itu kejadian hari ini di Jakarta nggak jelas, saudara. Siapa yang mereka tuju? Apa maunya? Apa betul mereka cari ridho Allah? Kok cari ridho Allah yang dibunuh nggak jelas? Siapa yang mau dibunuh? Apa yang dibunuh itu musuh Allah? Apa yang dibunuh itu yang membantai umat Islam? Apa yang dibunuh itu orang yang selama ini, saudara, memang menyerang Islam? Perjelas dulu dong. Nggak boleh, jangan. Itu yang disebut gerakan terorisme, saudara. Mujahid bukan teroris, teroris bukan mujahid. Jihad bukan terorisme, terorisme bukan jihad, saudara. Jihad ada rukun, ada syarat, ada adab, ada akhlak yang tidak boleh kita langgar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya kasih contoh, saudara. Waktu kita dulu perang di Poso, itu Poso 4 kali dibantai oleh orang kafir. Poso ini, saudara, umat Islam cuma 20%, sementara Kristen ada 80%. Tahu-tahu di tahun 98 mereka serang perkampungan kita, mereka bunuh orang satu kampung, saudara.
Begitu juga di tahun 99, 2000 dan 2001. Bahkan ada pondok pesantren Wali Songo, mereka serbu. Kiainya, santrinya mereka masukkan ke masjid, masjid pesantren, mereka tutup, mereka bakar hidup-hidup di dalam masjid, saudara. Sementara santri-santri perempuan yang melarikan diri mereka kejar, yang ketangkep mereka perkosa, dan mayatnya mereka masukkan ke dalam sumur dan mereka bakar di sumur, saudara. Kita masih punya saksi-saksi hidup, santri-santri yang menyeburkan dirinya ke sungai, hanyut oleh sungai. Ada beberapa yang selamat menjadi saksi hidup, saudara. Dahsyat dibunuh, saudara. Tidak kurang dari 3.000 orang Islam dibantai di Poso. Kita percaya kepada tentara, kita percaya kepada polisi, silakan selesaikan. Ternyata tentara dan polisi nggak mampu, saudara. Enggak, laskar-laskar Kristus bergentayangan, mereka pakai senjata otomatis, saudara. Akhirnya ormas-ormas Islam bersatu, rame-rame kita turun di Poso, saudara. 2.000 laskar Islam, saudara, turun ke Poso rame-rame. Mereka menggunakan parang, kita menggunakan parang. Mereka menggunakan senapan, kita menggunakan senapan. Mereka punya AK-47, kita juga punya AK-47, saudara. Mereka punya granat, kita juga punya granat. Bertempur 7 hari 7 malam di kota Poso, saudara, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Takbir. Nah, yang ingin saya sampaikan, saudara, ini orang-orang kafir namanya Laskar Kristus. Kalau mereka udah masuk ke perkampungan Islam, mereka nggak peduli. Yang anak-anak mereka bunuh, mereka sembelih. Yang perempuan mereka bunuh. Beda dengan mujahidin, saudara. Ketika kita masuk ke Poso, kita serbu kota-kota mereka, saudara. Ada kota Beteleme dan lain sebagainya, saudara. Kita suruh keluar dulu perempuan mereka. Begitu kota kita kepung, keluarkan perempuan mereka, silakan. Perempuan mau meninggalkan kota, silakan. Anak-anak meninggalkan kota, silakan. Orang tua meninggalkan kota, silakan. Tapi yang muda, yang megang senjata, yang memperkosa perempuan kita, yang membakar pesantren kita tantang duel untuk perang, saudara. Anak-anak berbondong-bondong keluar, perempuan berbondong-bondong keluar, nggak ada yang diganggu, saudara. Begitu sudah keluar dari kota Poso, baru, saudara, pertempuran dimulai. Tembak menembak, bunuh membunuh, saudara, sampai akhirnya Laskar Kristus banyak yang mati, saudara. Lari ke pegunungan, lari ke kota Tentena, minta perlindungan Amerika, dan belakangan akhirnya mereka minta damai, saudara. Nah, beginilah cara mereka nih. Kalau mereka udah ke pojok, mereka minta damai, saudara. Supaya kita mau berdamai dengan mereka, mereka minta bantuan Amerika, bantuan Inggris, bantuan pemerintah, saudara. Dan ujung-ujungnya setelah selesai damai, kita semua disebut teroris, saudara. Semua yang berjuang di Poso disebut teroris, saudara. Kurang ajar, saudara. Saat mereka bantai saudara kita, 3.000 orang mati, enggak disebut teroris. Saat umat Islam di Ambon lagi hari raya Idul Fitri, baru bubar sholat, dibantai dalam satu hari 2.000 orang mati, saudara, enggak disebut teroris. Begitu kita bangkit, kita lawan, kita balas, kita disebut teroris. Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau soal di Poso ada sempalan yang sampai hari ini masih terus merongrong pemerintah, itu bukan kelompok kami, saudara. Pemerintah mau kejar, silakan. Kelompok kami sudah tenang, Poso sudah aman. Setiap 1 kilometer kami membangun posko-posko umat Islam untuk menjaga jangan sampai umat Islam dibantai kembali, saudara. Nah, jadi jangan suka disebut, oh Poso itu tempat teroris. Tunggu dulu. Kalau ada 1-2 yang saat ini masih merongrong pemerintah di Poso, silakan pemerintah hadapi mereka. Tapi kelompok kami dari FPI, dari Al Khairat, dari berbagai macam kesatuan laskar, saudara, kita sudah meletakkan senjata, kita sudah tidak perang lagi di Poso, saudara. Tapi kita tetap jaga, kita tetap waspada, jangan sampai umat Islam di sana dibantai lagi oleh mereka. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, ekonomi dilawan dengan apa? Buku dilawan dengan apa? Mulut dilawan dengan apa? Senjata dilawan dengan apa? Takbir. Kira-kira saya sampaikan malam ini jelas tidak? Ini anak-anak muda nih semua nih, saya mau tanya semua, mau dijebak tidak?
Mau dibohongin tidak? Mau dijebak tidak? Mau dirayu-rayu buat ngebom tidak? Jadi kalau Anda betul-betul mau perang, ada medannya, saudara. Anda mau ke Syria, ada jalannya. Anda mau ke Moro, ada jalannya. Anda mau ke Thailand, ada jalannya. Anda mau ke Palestina, juga ada jalannya, saudara. Jadi kalau betul Anda mau perang, siapkan diri Anda betul-betul terjun di medan perang yang benar. Nah, jangan saudara giliran Ambon lagi bergejolak Anda tidak ikut terjun, di Poso lagi perang Anda nggak ikut, begitu udah tenang saudara ngeledakin kantor, ngeledakin pasar, ngeledakin pos. Apa kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya, kerjaan-kerjaan begitu ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, begitu saya mau himbau nih semua yang ada, siap jaga keamanan, siap jaga kedamaian, siap waspada, siap jaga diri, siap jaga jangan sampai terjebak. Takbir. Tapi kalau suatu ketika ada panggilan jihad karena umat Islam diserang, siap jihad, siap jihad, siap lawan musuh Allah, siap habisi mereka. Takbir. Kalau suatu ketika tentara Amerika masuk Indonesia, tentara Inggris masuk Indonesia, mau coba-coba menjajah Indonesia dengan senjata, siap lawan mereka, siap bom mereka, siap hancurkan mereka. Kalau mereka coba-coba datang ke Indonesia untuk menjajah kita, lawan, saudara. Di mana ada tentara Amerika di jalan, culik, potong, culik, potong. Jangan kasih mereka kesempatan untuk menjajah kita, betul? Takbir. Kalau Amerika datang besok kemari mau jajah, kita angkat senjata, saudara. Saya akan ajak Anda untuk angkat senjata, dan saya juga akan angkat senjata, saudara. Jangan coba-coba Amerika, jangan coba-coba Australia untuk datang ke Indonesia untuk mengobok-obok kita, memecah belah negara kita. Mereka mau pecah negeri kita menjadi 7 negara, saudara, supaya Sumatera negara sendiri, Jawa negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Sulawesi negara sendiri, Maluku negara sendiri, Irian negara sendiri, Bali negara sendiri. Kurang ajar, mereka mau obok-obok kita punya negeri, saudara. Maka itu, hei anak-anak muda, jangan sia-siakan nyawamu, jangan sembarangan ngebom yang tidak ada tujuan, jangan sembarangan bahayakan kau punya nyawa yang nanti akhirnya bukan mati sakit tapi mati sangit. Betul? Kalau betul kau cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, siapkan mentalmu dari sekarang. Siapkan, kalau besok sampai Amerika datang, Australia datang, negara-negara kafir datang, atau kalau sampai PKI bangkit kembali untuk bunuh ulama, bunuh kiai, bantai santri, bangkit, angkat senjata, habisi mereka semua, saudara. Takbir. Siap jihad, siap perang, siap hancurkan musuh Allah, siap hancurkan musuh negara. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, ini sengaja saya sampaikan, saudara. Tolong dari sekarang, Indonesia mumpung lagi tenang, lagi damai, belajar agama yang betul. Sebab dulu waktu di Medan Ambon dan Medan Poso, saya kesian kepada laskar-laskar yang ikut perang, saudara. Mereka nggak tahu hukum, nggak tahu. Nah, karena mereka nggak tahu hukum, akhirnya mereka kadang-kadang salah bunuh orang, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau kita tahu hukum, kita nggak bakal salah bunuh orang, saudara. Oh, ini boleh dibunuh, ini nggak boleh dibunuh. Oh, ini boleh dihancurkan, ini nggak boleh dihancurkan, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apalagi di masyarakat kita, sudah Ambon itu saudara kita, Muslim di sana banyak, saudara. Poso itu saudara kita, Muslim di sana banyak. Kalau ada panggilan jihad, kita bergerak, kita berangkat. Kalau besok Irian coba-coba memerdekakan diri, terus tentara Amerika turun ke Irian, Australia turun ke Irian, Irian mereka mau ambil, kita mobilisasi masa sebanyak-banyaknya, saudara. Mujahidin rame-rame kita berangkat ke Irian untuk mempertahankan tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siap tidak? Siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Dulu mereka mau main di Ambon, mereka gagal. Mereka mau main di Poso, mereka gagal. Dan mereka main di Timur-Timur, mereka berhasil, saudara. Kini mereka mau coba-coba main di Irian, saudara. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, sebelum saya akhiri ceramah ini, saya ingatkan kepada anak-anak muda, jangan terjebak, jangan tergoda, jangan sembarangan direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita punya negeri. Setuju? Setuju? Jadi yang jelas-jelas saja, saudara. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal
alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah li ahlil hadri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nirmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nirmah. Wa min habib wa min ummah bi ahlil adri ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ya izzir wa akrimna minal maqadir minna. Ya izzir wa akrimna minal maqadir minna. Wa famasa'ir lana bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Mohon kepada Allah mudah-mudahan peristiwa yang seperti tadi tidak terjadi lagi di negeri ini. Mohon kepada Allah agar negeri kita ini aman, negeri ini tenang. Kalau ada pihak-pihak yang kecewa dengan pemerintah, ayo sama-sama kita kritik pemerintah, kita protes pemerintah, kita luruskan pemerintah. Kalau perlu kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kita tuntut pemerintah saudara. Tapi hindarkan konflik bersenjata, kecuali kalau kita ditalimi, kita dibunuhi, saudara, musuh datang menyerang kita dengan senjata, apa boleh buat saudara? Jika sudah tidak ada pilihan lain. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Kita baca surat Al-Fatihah. Saya minta kepada Habib ini aman, tempat kita aman. Nah, setelah beliau tertibul Fatihah, doa penutupnya kita minta kepada ajengan kita, itu Kiai Haji Damanhuri, dan kita aminkan bersama-sama. Setuju? Karena beliau orang tua kita, beliau sepuh kita kedepankan orang tua kita untuk membaca doa agar kabul untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.